Percuma kamu gas kuliah tinggi-tinggi, cuma jadi kuli, memalukan. Tidak ada yang sia-sia, Om. Saya akan buktikan omongan Om salah. Pernahkah kamu duduk di sebuah jamuan keluarga, tapi merasa seperti seorang terdakwa yang sedang disidang? Pertanyaan kapan kerja, kapan sukses, hingga sindiran halus yang membandingkanmu dengan kerabat lain, seringkali menjadi peluru yang menghancurkan harga diri. Malam itu, di bawah pendar lampu mewah keluarga besarnya, Bagas nekat melontarkan sebuah janji besar yang dianggap mustahil. Sebuah ikrar nekat yang membawanya bertaruh nyawa di kerasnya aspal ibu kota, dari balik kemudi ojek daring, demi membuktikan arti sukses yang sesungguhnya. Selamat datang di cerita setengah sadar. Ini adalah kisah tentang pembuktian, luka di jalanan, dan sebuah mahakarya yang lahir dari garasi tua. Bagas menatap keluar jendela bus antar kota yang berjalan melambat, saat memasuki gapura selamat datang di desa pesisir Karang Aji. Di pangkuannya, sebuah ransel abu-abu yang sudah pudar warnanya dipeluk erat-erat, seolah benda itu bisa melindunginya dari rasa cemas yang terus menggedor dada sejak berangkat dari ibu kota. Setahun setelah menyandang gelar sarjana arsitektur lanskap, Bagas belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Dan kenyataan bahwa ia saat ini menyambung hidup sebagai pengemudi ojek daring adalah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Bus akhirnya berhenti dengan sentakan pelan di pinggir pasar tradisional yang riuh oleh aroma khas ikan asin dan bau laut. Bagas turun dengan langkah berat, membetulkan letak jaketnya yang sedikit longgar untuk menutupi tubuhnya yang kian kurus akibat kurang tidur dan tekanan hidup di kota besar. Sambil berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah orang tuanya, ia berkali-kali menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang rasanya tercecer di sepanjang jalan tol yang baru saja ia lalui. Ia tahu betul bahwa kepulangannya kali ini bukan untuk liburan yang menenangkan, melainkan untuk menghadiri pesta pernikahan emas kakek dan neneknya. Acara besar keluarga seperti ini selalu menjadi momok menakutkan bagi Bagas, karena di sanalah seluruh kerabat berkumpul dan saling memamerkan pencapaian. Bagas bisa membayangkan bagaimana pandangan mata meremehkan dari para sepupu dan pertanyaan basa-basi yang menusuk jantung dari para om dan tantenya akan langsung menyambutnya begitu ia melangkah masuk ke halaman rumah. Ketika pintu pagar kayu rumah ibunya berderi terbuka, ibunya langsung berlari keluar dengan senyum lebar yang tulus dan memeluk Bagas dengan sangat erat. Kehangatan pelukan itu sempat membuat dinding pertahanan Bagas goyah, namun pandangannya seketika terpaku pada deretan mobil mewah yang sudah terparkir rapi di halaman samping rumah utama keluarga besar mereka. Di teras rumah besar itu, beberapa kerabatnya yang mengenakan pakaian batik mahal sudah melirik ke arahnya, menandakan bahwa ujian mental yang sesungguhnya telah resmi dimulai. Malam harinya, seluruh keluarga besar berkumpul di ruang tengah rumah utama yang telah dihias megah untuk acara makan malam penyambutan. Aroma gulai kepala ikan dan sate marangi yang menggugah selera memenuhi ruangan. Namun bagi Bagas, udara di ruangan itu terasa sangat menyesakkan dan sulit untuk dihirup. Ia sengaja memilih posisi duduk di sudut paling ujung meja panjang, berharap siluet tubuhnya bisa tersamarkan di antara hiruk-pikuk obrolan sepupu-sepupunya yang sibuk membahas investasi dan liburan ke luar negeri. Harapan Bagas untuk bersembunyi langsung pupus ketika Om Tirto, paman tertuanya yang dikenal sebagai pengusaha sukses armada kapal logistik, mengetukkan sendok ke gelas untuk menarik perhatian semua orang. Pria bertubuh tambun dengan cincin batu akik besar di jarinya itu memalingkan wajah tepat ke arah Bagas dengan senyum yang dipaksakan. Om Tirto mulai bertanya dengan suara lantang, menanyakan di mana kantor konsultan arsitektur tempat Bagas bekerja sekarang dan proyek besar
apa yang sedang ia tangani di ibu kota. Seluruh ruangan mendadak hening, dan belasan pasang mata kini tertuju penuh kepada Bagas yang mendadak merasa tenggorokannya kering kerontang. Dengan terbata-bata, Bagas berusaha menjawab bahwa ia masih dalam proses mengajukan beberapa portofolio desain lanskap ke perusahaan multinasional dan saat ini sedang bekerja secara mandiri. Mendengar jawaban itu, Om Tirto tertawa kecil yang diikuti oleh senyuman menyindir dari kerabat lainnya. Seolah jawaban Bagas adalah kode halus untuk kata pengangguran. Om Tirto kemudian mulai membandingkan Bagas dengan anak sulungnya sendiri yang baru saja naik jabatan menjadi manajer di sebuah perusahaan minyak asing. Kalimat-kalimat tajam seperti, "Buat apa kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma nunggu panggilan yang tidak pasti," meluncur mulus dari mulut pamannya, membuat telinga Bagas panas. Di sudut meja lain, Bagas melihat ibunya hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil meremas tisu. Sebuah pemandangan yang membuat dada Bagas bergemuruh oleh rasa bersalah dan amarah yang tertahan. Amarah yang terpendam di dada Bagas akhirnya mencapai titik didih ketika salah satu sepupunya menyela dengan nada mengejek, menyarankan agar Bagas menjadi tangan kanan sopir truk logistik milik Om Tirto saja daripada membuang waktu di kota. Bagas meletakkan sendoknya dengan hentakan yang cukup keras hingga menimbulkan bunyi berdenting di atas piring porselen. Ia berdiri dari kursinya, membuat beberapa tantenya terkesiap melihat perubahan ekspresi wajah Bagas yang mendadak menjadi sangat serius dan tegas. Bagas menatap lurus ke mata Om Tirto, menolak untuk terlihat lemah lagi di depan orang-orang yang selalu meragukan kemampuan dan pilihan hidupnya. Dengan suara yang lantang dan bergetar karena emosi, Bagas menyatakan bahwa ilmu arsitektur yang ia pelajari bukan hal yang sia-sia dan ia memiliki rencana besar yang sedang berjalan. Ia tidak ingin lagi dianggap sebagai beban atau titik lemah dalam silsilah keluarga besar yang selalu mendewakan materi tersebut. Di bawah pendar lampu gantung kristal yang mewah, Bagas melontarkan sebuah janji besar yang membuat seluruh ruangan tercengang mendengarnya. Ia bersumpah di depan kakek, nenek, dan seluruh kerabatnya bahwa sebelum akhir tahun ini, ia akan memenangkan sebuah proyek arsitektur besar dan membawanya langsung ke kampung halaman mereka. Ia menantang pamannya untuk melihat sendiri bahwa jalur karir pilihan pribadinya mampu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada sekadar tumpukan uang. Setelah mengucapkan kalimat tantangan tersebut, Bagas segera berbalik dan melangkah lebar keluar dari ruang makan tanpa pamit, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam rumah. Ibunya sempat menyusul ke teras, menatap putranya dengan pandangan cemas yang mendalam karena tahu bahwa janji itu sangat berat untuk diwujudkan dalam waktu singkat. Namun, Bagas sudah membulatkan tekadnya. Ia lebih baik hancur dalam perjuangan daripada harus kembali ke meja makan itu sebagai seorang pecundang yang tidak punya harga diri. Keesokan paginya, bahkan sebelum matahari terbit sempurna di ufuk timur pesisir, Bagas sudah kembali menyandang ransel abu-abunya menuju terminal bus. Ia sengaja pergi pagi-pagi sekali demi menghindari konfrontasi lanjutan dengan kerabatnya yang pasti akan mengolok-olok ikrar nekatnya semalam. Ibunya hanya bisa membekalinya dengan sebungkus nasi uduk dan beberapa lembar uang ratusan ribu yang dipaksakan masuk ke dalam saku jaket, Bagas sambil membisikkan doa keselamatan. Sepanjang perjalanan kembali ke ibu kota, pikiran Bagas berputar hebat layaknya mesin yang kekurangan pelumas. Ia memandangi hamparan sawah dan deretan tiang listrik yang bergerak cepat di luar jendela bus, sambil menghitung sisa tabungannya yang kian menipis di rekening bank. Janji yang ia ucapkan semalam kini terasa seperti batu besar yang mengikat lehernya, siap menenggelamkannya jika ia gagal menemukan jalan keluar dalam hitungan bulan. Begitu tiba di terminal bus ibu kota yang bising dan berdebu, atmosfer keras langsung menyengat kesadaran Bagas bahwa liburan singkatnya telah usai.
Ia berjalan kaki menuju kamar kos sempitnya yang terletak di dalam gang senggol yang pengap, tempat di mana gulungan kertas kalkir dan laptop tuanya berada. Kamar berukuran 3 kali 3 meter itu akan menjadi saksi bisu dari perjuangan hidup dan mati yang harus ia jalani demi menuntaskan janji besarnya. Tanpa membuang waktu untuk beristirahat, Bagas langsung menyalakan laptopnya yang mulai melambat dan membuka situs web lowongan kerja serta informasi sayembara arsitektur. Ia mengganti pakaian rapinya dengan jaket ojek daring berwarna hijau yang biasa menemaninya mencari nafkah di bawah terik matahari jalanan kota. Sebelum ia bisa merancang taman atau gedung yang indah, ia harus memastikan perutnya tetap terisi dengan cara menarik tuas gas motor tuanya menyusuri aspal yang membara. Kehidupan harian Bagas berubah menjadi rutinitas yang sangat melelahkan dan menguras seluruh sisa energi fisik serta mentalnya. Setiap pagi buta, saat kabut kota masih bercampur asap knalpot, ia sudah memacu sepeda motor bebeknya untuk mengantarkan penumpang atau paket makanan ke berbagai penjuru kota. Tangannya yang biasa memegang pena arsitektur kini kapalan karena terlalu lama menggenggam stang motor di tengah kemacetan jalanan protokol yang tiada habisnya. Di sela-sela menunggu pesanan masuk di bawah pohon peneduh jalan, Bagas selalu menyempatkan diri membuka buku catatan kecilnya untuk membuat sketsa kasar. Pandangan orang-orang sekitar yang melihat seorang pengemudi ojek sibuk menggambar pola geometris rumit, seringkali penuh dengan keheranan dan cibiran halus. Namun, Bagas tidak peduli, karena baginya, lembaran kertas kusam itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan impian masa depannya. Tantangan terbesar muncul ketika ia harus membagi waktu antara mencari uang untuk membayar sewa kos dan menyelesaikan desain untuk sayembara yang ia ikuti. Seringkali ia baru kembali ke kosan pada pukul 10 malam dengan tubuh yang remuk dan mata yang perih akibat debu jalanan. Alih-alih langsung tidur, Bagas memaksakan diri meminum kopi hitam instan dan menyalakan laptop untuk mulai membuat model 3 dimensi hingga adzan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Rasa lelah yang menumpuk membuat konsentrasi Bagas perlahan menurun, dan ia mulai sering melewatkan jam makan siang demi menghemat pengeluaran harian. Tubuhnya kian kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin mempertegas depresi terselubung yang sedang ia lawan sendirian tanpa teman berbagi. Setiap kali rasa menyerah itu datang menggoda, bayangan wajah sombong Om Tirto dan kerlingan sedih ibunya di meja makan malam itu langsung membakar kembali semangatnya yang hampir padam. Sore itu, langit ibu kota mendadak berubah menjadi gelap gulita, menurunkan hujan deras disertai angin kencang yang membuat jarak pandang para pengendara menjadi sangat terbatas. Bagas yang sedang membawa pesanan dokumen penting milik seorang pelanggan terpaksa memacu motornya lebih cepat agar tidak terlambat dari waktu yang ditentukan. Jalanan yang licin dan genangan air yang menyembunyikan lubang-lubang dalam menjadi jebakan maut bagi siapa saja yang terburu-buru di atas aspal. Ketika melintasi sebuah tikungan tajam di dekat area konstruksi layang, sebuah mobil sedan mewah mendadak memotong jalur dari arah kiri tanpa menyalakan lampu sein. Bagas yang terkejut langsung menarik rem depannya terlalu dalam, menyebabkan roda motornya selip di atas permukaan jalan yang berminyak. Motor bebeknya terpelanting ke kanan menghantam pembatas jalan beton, sementara tubuh Bagas terlempar beberapa meter ke depan sebelum berguling di atas aspal basah. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari bahu kanan hingga pergelangan kaki Bagas saat ia mencoba bangkit di tengah guyuran air hujan. Sepeda motornya, yang merupakan satu-satunya alat mencari nafkah sekaligus sarana transportasinya untuk mengurus proyek, ringsek parah pada bagian depan dengan stang yang bengkok total. Dokumen pelanggan yang ia bawa pun basah kuyup terkena air genangan jalanan, menambah daftar kehancuran total yang menimpanya sore itu. Orang-orang di sekitar lokasi kejadian segera menolong Bagas
dan membawanya berteduh di sebuah pos ronda kayu yang kosong. Sambil memegangi lengan kanannya yang diduga terkilir parah, Bagas menatap nanar ke arah motornya yang tak lagi bisa dinyalakan dan telepon genggamnya yang layarnya pecah berantakan. Di titik terendah ini, di tengah dinginnya udara malam dan perihnya luka fisik, Bagas merasa semesta sedang menertawakan janji besarnya dan memaksanya untuk menyerah kalah. Setelah menghabiskan sisa uang tabungannya untuk memperbaiki motor secara ala kadarnya dan mengobati lengannya ke tukang urut tradisional, Bagas terpaksa menganggur selama seminggu. Kehilangan mata pencaharian harian membuat ia terancam diusir dari kontrakan karena pemilik kos sudah mulai menagih uang sewa bulanan dengan ketus. Tanpa gawai yang berfungsi baik, ia terputus dari dunia luar dan tidak bisa memantau perkembangan sayembara desain yang tenggat waktunya tinggal menghitung hari. Dalam keputusasaan yang mendalam, Bagas berjalan kaki tanpa arah menyusuri pinggiran kota, hingga langkah kakinya berhenti di depan sebuah kompleks bangunan tua yang terbengkalai. Tempat itu adalah bekas bengkel las milik almarhum ayahnya yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan, dan kini hanya dipenuhi oleh tumpukan kayu bekas serta mesin tua yang berkarat. Di sudut garasi yang berdebu itu, Bagas duduk termenung, menatap berkas sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah atap seng yang bocor. Bagas menyadari bahwa ia tidak bisa terus meratapi nasib jika ingin memenangkan taruhan dengan takdir dan membungkam kesombongan keluarga besarnya. Ia mulai membersihkan meja kerja kayu milik ayahnya yang penuh sarang laba-laba, menyusun kembali sisa-sisa kertas gambar yang masih bersih secara perlahan. Garasi tua yang pengap dan terisolasi ini perlahan ia ubah menjadi studio kerja darurat, tempat di mana ia akan mempertaruhkan seluruh sisa idealisme arsitekturnya. Ia mulai menggambar menggunakan peralatan manual seadanya, mengandalkan memori dan kepekaan tangannya karena laptop tuanya juga mengalami kerusakan sistem akibat benturan saat kecelakaan. Setiap goresan garis pada kertas kalkir di garasi tua itu ia buat dengan ketelitian penuh, menuangkan seluruh emosi, kemarahan, dan harapan terbesarnya. Di tempat yang penuh kenangan tentang ayahnya inilah, Bagas menemukan kembali api semangatnya yang sempat padam diterjang kerasnya badai ibu kota. Untuk memberikan sentuhan alami pada desain lanskap manualnya, Bagas membutuhkan referensi vegetasi lokal yang tepat dan efisien dari segi biaya perawatan. Hal ini membawanya berjalan kaki menuju sebuah area pembibitan tanaman liar yang terletak di pinggiran luar kota, sebuah oase hijau di tengah kepungan beton bangunan pabrik. Di sana, ia terpesona melihat penataan tanaman yang sangat organik namun terstruktur rapi, berbeda dari toko tanaman hias komersial pada umumnya. Saat sedang asyik mencatat jenis-jenis pohon peneduh, seorang wanita muda mengenakan celana jeans penuh noda tanah dan topi jerami lebar datang mendekatinya sambil membawa sekop kecil. Wanita itu bernama Rara, pemilik idealis dari pembibitan tersebut, yang ternyata merupakan lulusan pertanian yang memilih mengembangkan tanaman endemik lokal yang mulai langka. Rara awalnya menegur Bagas dengan ketus karena mengira Bagas adalah mata-mata dari perusahaan properti besar yang berniat menggusur lahannya. Bagas dengan tenang menjelaskan maksud kedatangannya dan menunjukkan beberapa lembar sketsa manual yang ia bawa di dalam map plastik kumal. Rara terdiam saat melihat detail rancangan Bagas yang sangat menghargai keberadaan tanaman lokal dan tidak mengeksploitasi lahan secara berlebihan demi keuntungan estetika semata. Percakapan yang awalnya kaku berubah menjadi diskusi panjang yang hangat tentang bagaimana arsitektur harusnya bisa berjalan beriringan dengan kelestarian alam sekitarnya. Rara melihat potensi besar dan kejujuran dalam visi desain Bagas, sesuatu yang jarang ia temukan pada arsitek-arsitek kota yang pernah ia temui sebelumnya. Ia menawarkan bantuan kepada Bagas untuk menyediakan data teknis mengenai sistem perakaran tanaman dan ketahanan vegetasi pesisir secara gratis.
Pertemuan tak terduga ini memberikan Bagas tambahan amunisi ilmiah yang sangat berharga untuk memperkuat konsep desain sayembara yang sedang ia susun. 2 minggu sebelum tenggat waktu berakhir, Rara membawa sebuah kabar yang membuat jantung Bagas berdegup kencang melebihi biasanya. Pemerintah daerah wilayah pesisir yang bertetangga langsung dengan kampung halaman Bagas mengumumkan sebuah sayembara terbuka berskala nasional. Proyek tersebut adalah revitalisasi total kawasan Pelabuhan Lama Karangaji yang sudah bertahun-tahun mati suri dan menjadi kawasan kumuh akibat abrasi pantai. Bagas langsung menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas sekaligus jawaban dari ikrar nekat yang pernah ia ucapkan di depan keluarga besarnya. Jika ia bisa memenangkan sayembara ini, ia tidak hanya akan membuktikan dirinya sukses, tetapi juga berkontribusi langsung pada tanah kelahirannya. Namun, tantangannya sangat berat karena sayembara ini diikuti oleh puluhan firma arsitektur papan atas dari seluruh penjuru negeri yang memiliki modal besar. Rara menawarkan garasi pembibitannya sebagai tempat kerja kelompok, menggabungkan keahlian arsitektur Bagas dengan pengetahuan botaninya yang mendalam. Mereka berdua menghabiskan waktu berhari-hari untuk merumuskan konsep bertema dermaga hijau berkelanjutan yang memadukan fungsi ekonomi pelabuhan dengan ruang publik ramah lingkungan. Bagas fokus pada struktur bangunan bambu modular, sedangkan Rara menyusun konsep sabuk hijau menggunakan tanaman bakau khusus untuk menahan abrasi. Kerja keras mereka diuji ketika komputer pinjaman yang mereka gunakan berulang kali mengalami error saat proses akhir penggambaran maket digital. Dengan mata merah karena begadang 3 malam berturut-turut, Bagas menolak menyerah dan memilih memperbaiki data yang rusak secara manual satu demi satu panel halaman. Tepat beberapa menit sebelum gerbang pendaftaran digital ditutup pada tengah malam, Bagas berhasil menekan tombol kirim untuk proposal proyek hidup matinya. Hari-hari setelah pengiriman berkas sayembara dirasakan Bagas berjalan sangat lambat, layaknya siksaan mental yang tidak kunjung usai. Untuk menyambung hidup dan melupakan kecemasannya, ia kembali menarik ojek daring menggunakan sepeda motornya yang penampilannya kini sudah penuh dengan bekas baret kecelakaan. Setiap kali telepon genggamnya bergetar karena notifikasi pesanan masuk, dada Bagas selalu berdesir berharap itu adalah surat elektronik dari panitia lomba. Hingga suatu sore, saat ia sedang berteduh dari terik matahari di bawah jembatan layang, sebuah notifikasi surat elektronik resmi masuk ke dalam kotak surat digitalnya. Dengan tangan yang gemetar hebat dan napas yang tertahan, Bagas membuka dokumen PDF lampiran keputusan Dewan Juri Sayembara Revitalisasi Pelabuhan. Matanya langsung tertuju pada urutan 3 besar finalis yang diundang untuk melakukan presentasi akhir di depan gubernur dan kepala daerah. Air mata Bagas menetes tanpa bisa dibendung saat melihat nama proyek mereka, Dermaga Hijau Karangaji, tercantum di urutan pertama finalis terbaik. Sketsa manual yang ia kerjakan di garasi tua dan konsep tanaman lokal dari Rara berhasil menyingkirkan ratusan proposal modern dari firma arsitektur mewah. Keberhasilan awal ini langsung ia kabarkan kepada Rara melalui sambungan telepon, dan suara teriakan gembira Rara di seberang sana membuat beban di pundak Bagas terasa berkurang setengahnya. Namun, kegembiraan itu segera berganti menjadi ketegangan baru saat Bagas membaca daftar nama tim juri dan tamu undangan kehormatan untuk presentasi final. Salah satu nama yang tercantum sebagai perwakilan Asosiasi Pengusaha Logistik Daerah yang menjadi mitra proyek adalah Om Tirto, pamannya sendiri. Bagas tersenyum kecut menyadari bahwa takdir sedang menuntunnya kembali ke medan pertempuran yang sama. Namun kali ini ia datang dengan senjata yang jauh lebih siap. Bagas kembali menumpangi bus menuju desa Karangaji. Namun kali ini atmosfer di dalam dirinya terasa sangat berbeda dari kepulangan pertamanya.
Tidak ada lagi rasa cemas yang merayap atau keinginan untuk bersembunyi di balik kursi bus yang usang. Kali ini, ia membawa sebuah cetakan cetak biru berukuran besar yang disimpan di dalam tabung plastik hitam, serta sebuah kemeja rapi yang disetrika langsung oleh ibunya sebelum berangkat dulu. Rara ikut mendampinginya dalam perjalanan ini, membawa beberapa sampel bibit tanaman bakau unggulan yang akan ditunjukkan saat presentasi esok hari. Kehadiran Rara memberikan kekuatan moral tambahan bagi Bagas yang tahu betul bahwa suasana di kampung halaman pastilah sudah mulai memanas terkait proyek pelabuhan. Kabar mengenai masuknya nama Bagas sebagai finalis utama sayembara ternyata sudah menyebar di kalangan perangkat desa melalui pengumuman resmi pemerintah. Saat bus berhenti di terminal desa, beberapa tetangga yang biasanya bersikap acuh tak acuh kini menyapa Bagas dengan senyum ramah dan pandangan penuh rasa hormat. Berita bahwa anak lokal desa mereka berhasil menembus tingkat nasional dalam proyek yang akan mengubah nasib ekonomi desa menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga. Bagas membalas sapaan mereka dengan sopan, namun fokus utamanya tetap terjaga untuk agenda besar yang akan berlangsung besok pagi di gedung pertemuan kabupaten. Malam itu, di rumah ibunya, suasana terasa sangat tenang namun dipenuhi energi persiapan yang matang. Ibunya memasakkan makanan kesukaan Bagas sambil mendengarkan putranya berlatih mempresentasikan setiap detail konsep arsitekturnya di ruang tamu. Bagas tahu bahwa esok hari bukan hanya tentang memenangkan sebuah proyek bernilai besar, melainkan tentang pembuktian harga diri di hadapan sistem keluarga yang selama ini salah menilai arti kesuksesan hidup. Pagi hari yang menentukan itu akhirnya tiba dengan langit cerah tanpa awan di atas gedung pertemuan utama pemerintah kabupaten. Bagas berdiri di depan cermin toilet gedung, merapikan kerah kemejanya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dalam dadanya. Di luar ruangan, para perwakilan firma arsitektur besar berbaju jas mewah tampak sibuk berdiskusi dengan asisten mereka yang membawa peralatan presentasi canggih. Saat berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang sidang utama, langkah Bagas mendadak terhenti ketika sebuah bayangan tubuh tambun menghalangi jalannya. Om Tirto berdiri di sana dengan setelan batik formal, menatap Bagas dengan pandangan campuran antara terkejut dan tidak senang melihat keponakannya ada di tempat itu. Pamannya melangkah mendekat, lalu berbisik dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa sayembara ini bukan level anak muda yang terbiasa hidup di jalanan kota. Om Tirto mengungkapkan bahwa firma arsitektur yang menjadi mitra bisnisnya juga masuk sebagai salah satu finalis dan dipastikan akan memenangkan proyek karena kedekatan koneksi politik. Ia menyarankan agar Bagas mundur saja daripada mempermalukan nama keluarga besar di depan para pejabat tinggi daerah yang hadir. Mendengar ancaman halus itu, Bagas tidak gentar sedikit pun. Ia justru menatap balik mata pamannya dengan senyuman tenang yang penuh percaya diri. Bagas menjawab dengan tegas bahwa hari ini keputusan berada di tangan dewan juri yang objektif, bukan di bawah kendali uang atau koneksi bisnis logistik milik pamannya. Ia menyatakan bahwa desain yang ia bawa dibuat dengan hati dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan warga desa, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan modal besar. Setelah mengucapkan kalimat penutup tersebut, Bagas melangkah melewati pamannya dengan kepala tegak, siap memasuki ruang sidang utama tempat takdirnya ditentukan. Pintu ruang sidang utama terbuka lebar, memperlihatkan jajaran meja juri yang diisi oleh para profesor arsitektur senior, pejabat kementerian, dan gubernur daerah. Bagas dan Rara berjalan menuju podium presentasi, meletakkan tabung gambar mereka dan menyalakan layar proyeksi digital di tengah ruangan yang megah. Di barisan kursi penonton paling depan, Om Tirto duduk dengan melipat tangan di dada, menampilkan ekspresi wajah sinis yang siap menyaksikan kegagalan keponakannya. Ketika lampu ruangan diredupkan, Bagas mulai berbicara dengan suara yang stabil
jelas, dan penuh penjiwaan yang mendalam tentang visi desainnya. Ia tidak memulai dengan istilah-istilah arsitektur yang rumit atau pamer kemewahan visual, melainkan dengan cerita tentang kehidupan para nelayan lokal Karangaji. Ia menjelaskan bagaimana pelabuhan baru harus menjadi ruang hidup yang menghidupkan ekonomi rakyat kecil, bukan sekadar tempat bersandarnya kapal-kapal besar milik korporasi. Bagas memaparkan detail struktur bangunan dermaga yang menggunakan material bambu lokal yang diawetkan dengan teknologi ramah lingkungan agar tahan terhadap air laut hingga puluhan tahun. Di sampingnya, Rara dengan sangat fasih menjelaskan sistem restorasi pantai menggunakan vegetasi bakau yang berfungsi ganda sebagai penahan abrasi alami sekaligus tempat wisata edukasi. Penjelasan terintegrasi antara keindahan desain arsitektur dan kelestarian ekologi laut ini membuat para juri mulai mencondongkan tubuh ke depan dengan minat yang tinggi. Selama 30 menit presentasi, suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat hidup dan interaktif dengan banyaknya pertanyaan kritis dari para profesor juri. Bagas menjawab setiap pertanyaan teknis dengan sangat taktis dan solutif, memanfaatkan seluruh pengalamannya saat belajar mandiri di garasi tua tempo hari. Om Tirto yang awalnya tersenyum sinis perlahan mulai menunjukkan raut wajah cemas, seiring dengan banyaknya anggukan kepala setuju dari sang gubernur selama Bagas memaparkan visinya. Setelah proses musyawarah dewan juri yang berlangsung alot selama hampir 2 jam di ruang tertutup, seluruh hadirin diminta kembali memasuki ruangan utama. Suasana ketegangan begitu terasa hingga suara detak jarum jam dinding gedung pun terdengar sangat jelas di telinga Bagas yang duduk menggenggam tangan Rara. Di seberang ruangan, perwakilan firma arsitektur mitra Om Tirto tampak sudah bersiap-siap dengan berkas kontrak kerja mereka, merasa sangat yakin akan menang. Ketua Dewan Juri naik ke atas podium membawa selembar kertas keputusan akhir yang telah ditandatangani oleh gubernur daerah. Dengan suara bariton yang berwibawa, beliau membacakan pertimbangan juri yang mencari desain yang memiliki jiwa sosial tinggi dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Ketua juri kemudian menyebutkan judul proyek, Dermaga Hijau Karangaji, sebagai pemenang mutlak peringkat pertama sayembara nasional revitalisasi pelabuhan tersebut. Ruangan seketika riuh oleh tepuk tangan bergemuruh dari para peserta lain yang mengakui keunggulan konsep desain modular bambu milik Bagas. Bagas terpaku di kursinya selama beberapa detik, seolah tidak percaya bahwa nama dan rancangannya yang lahir dari penderitaan di jalanan kota kini menjadi yang terbaik. Rara langsung memeluknya sambil menangis haru. Sementara ibunya yang mengintip dari pintu belakang ruang sidang tampak bersujud syukur di atas lantai gedung. Bagas berjalan menuju panggung utama untuk menerima penghargaan resmi dan replika kunci proyek yang diserahkan langsung oleh gubernur dengan senyum bangga. Dari atas panggung yang tinggi itu, Bagas melihat ke arah barisan depan tempat Om Tirto duduk terpaku dengan wajah pucat pasi dan pandangan kosong. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Bagas karena diraih secara murni lewat jalur prestasi akademis dan kerja keras, tanpa bantuan kecurangan manipulasi koneksi. Malam harinya, rumah orang tua Bagas mendadak ramai dikunjungi oleh kerabat keluarga besar yang sebelumnya bersikap dingin dan meremehkannya. Mereka datang membawa berbagai hantaran makanan mewah dan kue-kue mahal sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan luar biasa yang diraih oleh Bagas. Ruang tamu yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh suara tawa basa-basi dari para tante dan paman yang mendadak mengaku sangat dekat dengan Bagas sejak kecil. Sebuah meja makan panjang kembali digelar, mirip dengan suasana malam perayaan pernikahan emas kakek nenek beberapa bulan yang lalu. Namun, kali ini posisi duduk Bagas tidak lagi berada di sudut ujung yang gelap dan terasingkan dari obrolan keluarga besar. Ia ditempatkan di kursi utama paling tengah,
tepat di sebelah kakek dan neneknya yang terus menggenggam tangannya dengan pandangan mata penuh kebanggaan dan haru. Om Tirto datang terlambat malam itu dan masuk ke dalam rumah dengan langkah kaki yang tidak lagi seangkuh dan sekeras biasanya. Pria itu memilih duduk di kursi sudut yang dulu pernah ditempati oleh Bagas, memandangi keponakannya dengan tatapan kikuk yang penuh rasa bersalah. Sepupu-sepupu Bagas yang dulu sibuk memamerkan investasi luar negeri kini justru mendekat untuk meminta tips bagaimana cara memenangkan proyek besar pemerintah. Saat sesi makan bersama dimulai, kakek Bagas berdiri dan memberikan pidato pujian yang menyatakan bahwa Bagas telah berhasil mengangkat martabat keluarga dengan cara yang terhormat. Ibunya duduk di samping Bagas dengan senyum paling bahagia yang pernah Bagas lihat sepanjang hidupnya, terbebas dari rasa minder yang selama bertahun-tahun menghantuinya. Bagas menikmati momen itu dengan tenang, menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar sempurna berkat keteguhan hatinya dalam menjaga janji nekatnya. Setelah jamuan makan malam yang meriah mereda, Bagas berjalan ke halaman samping rumah untuk mencari udara segar di bawah rindangnya pohon mangga tua. Suara jangkrik malam dan angin laut yang berhembus pelan memberikan ketenangan yang ia butuhkan setelah seharian berada di bawah tekanan kamera dan pejabat. Dari arah belakang, terdengar langkah kaki lambat yang sangat ia kenal mendekati posisi berdirinya. Om Tirto berdiri di samping Bagas, memandangi kegelapan malam dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana kainnya. Suasana sempat hening beberapa saat sebelum pamannya itu berdehem kecil, mencoba mencairkan kekakuan yang membeku di antara mereka berdua selama ini. Dengan suara yang pelan dan terdengar tulus, Om Tirto akhirnya mengucapkan kata maaf atas segala ucapan kasarnya di masa lalu yang telah melukai hati Bagas dan ibunya. Pamannya mengakui bahwa keberhasilan Bagas telah membuka matanya bahwa kesuksesan seorang anak tidak bisa diukur dari seragam kerja atau kemewahan kantor korporasi tempatnya bernaung. Ia melihat sendiri bagaimana dedikasi Bagas pada ilmunya mampu menghasilkan karya nyata yang diakui oleh para ahli tingkat nasional dan membawa manfaat bagi desa. Om Tirto menawarkan bantuan armada logistiknya untuk mengangkut material proyek nanti secara gratis sebagai bentuk dukungannya yang tulus. Bagas menatap pamannya lalu mengangguk pelan sambil tersenyum, memilih untuk memaafkan dan melepaskan seluruh dendam lama yang selama ini mengganjal di hatinya. Ia menyadari bahwa kemarahan pada malam ikrar itu telah menuntaskan tugasnya sebagai bahan bakar perjuangan, dan kini saatnya fokus pada pembangunan masa depan. Rekonsiliasi malam itu menutup babak kelam hubungan keluarga mereka, mengubah rivalitas beracun menjadi sebuah rasa saling menghormati yang baru. Beberapa minggu kemudian, kawasan pelabuhan lama Karangaji dipenuhi oleh ratusan warga desa yang berkumpul dengan antusiasme yang sangat tinggi. Bendera-bendera umbul-umbul berwarna-warni berkibar tertiup angin laut, menandai dimulainya upacara peletakan batu pertama proyek revitalisasi kawasan pesisir. Sebuah panggung kehormatan didirikan tepat di pinggir pantai, tempat di mana maket detail desain buatan Bagas dipajang dengan megah untuk dilihat semua orang. Gubernur daerah kembali hadir bersama jajaran bupati untuk meresmikan dimulainya pembangunan mega proyek yang akan menjadi percontohan nasional tersebut. Bagas berdiri di barisan depan mengenakan helm keselamatan putih dan rompi kerja arsitek, memegang sekop semen bersama para pejabat tinggi negara. Saat batu pertama diletakkan ke dalam pondasi dasar dermaga, gemuruh tepuk tangan warga desa memecah keheningan pantai Karangaji yang selama ini mati suri. Rara berada di area pesisir bawah bersama puluhan pemuda Karang Taruna, mulai menanam ribuan bibit bakau pertama di sepanjang garis pantai yang rawan abrasi. Konsep sabuk hijau ekologis yang dulu mereka diskusikan di pembibitan kecil kini mulai mewujud menjadi benteng pertahanan alam yang nyata bagi desa mereka.
Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat lokal dalam proyek ini membuktikan bahwa desain Bagas benar-benar memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat. Ibu Bagas menyaksikan momen bersejarah itu dari barisan kursi penonton depan dengan linangan air mata kebahagiaan yang tidak henti-hentinya mengalir di pipinya. Beberapa bulan lalu, putranya hanyalah seorang pengemudi ojek daring yang ringsek motornya di jalanan kota besar yang kejam dan tak peduli. Hari ini, putranya berdiri sebagai pahlawan pembangunan daerah yang dihormati oleh ribuan orang karena keahlian dan keteguhan visinya. Dengan dana awal dari termin pertama proyek pemerintah yang ia menangkan, Bagas tidak membeli barang-barang mewah untuk pamer kekayaan pribadi. Keputusan pertamanya adalah kembali ke ibu kota untuk merenovasi total bekas bengkel las almarhum ayahnya yang berada di pinggiran kota tersebut. Tempat yang dulu penuh debu dan sarang laba-laba itu, kini ia ubah menjadi studio arsitektur lanskap kolektif yang sangat estetik dan modern. Dinding garasi tua itu dicat putih bersih, dipadukan dengan jendela kaca besar yang mengalirkan cahaya matahari alami secara maksimal ke dalam ruangan kerja. Meja kayu kuno milik ayahnya tetap dipertahankan di posisi tengah sebagai meja diskusi utama, menjadi pengingat abadi akan akar perjuangan hidupnya. Studio baru ini ia beri nama Studio Balik Kemudi. Sebuah penghormatan atas masa lalunya sebagai pengemudi ojek jalanan yang berjuang mengubah nasib. Bagas mengajak beberapa teman kuliahnya yang juga masih kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap untuk bergabung menjadi arsitek junior di studionya. Ia ingin tempat ini menjadi ruang inkubasi bagi para arsitek muda idealis yang tidak memiliki modal besar namun mempunyai visi sosial yang kuat untuk memajukan daerah. Rara juga membuka kantor cabang botaninya di sudut studio tersebut, memperkuat integrasi antara desain arsitektur lanskap dan ilmu kelestarian tanaman lokal. Studio kecil di dalam ganggang senggol itu kini selalu riuh oleh suara diskusi kreatif dan ketukan papan tombol komputer dari para arsitek muda yang penuh semangat. Bagas seringkali berdiri di depan jendela studio, memandangi para pengemudi ojek daring yang melintas di depan gang rumahnya dengan senyuman hangat. Ia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi mereka, dan studio ini adalah bukti nyata bahwa keterbatasan fisik tidak akan mampu mengurung mimpi yang besar. 1 tahun berlalu dengan cepat, dan kawasan Pelabuhan Lama Karangaji kini telah berubah total menjadi sebuah kawasan mahakarya arsitektur yang sangat memukau mata. Struktur bangunan dermaga bambu modular berdiri dengan megahnya, menampilkan perpaduan estetika modern arsitektur dengan kearifan lokal yang eksotis. Ruang publik di sekitarnya dipenuhi oleh taman-taman hijau yang tertata rapi, tempat anak-anak desa bermain dengan aman di sore hari. Hutan bakau yang ditanam oleh Rara dan Karang Taruna telah tumbuh subur, membentuk benteng hijau yang indah dan berhasil menghentikan ancaman abrasi pantai secara total. Warung-warung kecil milik nelayan lokal ditata rapi di dalam area pasar higienis terpadu yang menjadi bagian dari desain lanskap buatan Bagas. Pelabuhan yang dulu kumuh dan dihindari orang kini menjelma menjadi pusat ekonomi baru sekaligus destinasi wisata favorit di provinsi tersebut. Acara peresmian pembukaan pelabuhan dilakukan dengan meriah, dihadiri oleh media massa nasional yang tertarik meliput kesuksesan proyek percontohan dermaga hijau ini. Bagas berjalan menyusuri selasar dermaga bersama ibunya, menikmati angin laut sore yang membawa aroma kemenangan murni dari hasil kerja keras mereka. Warga desa berkali-kali menyalami Bagas panjang jalan, mengucapkan terima kasih karena telah mengubah wajah desa mereka menjadi begitu indah dan makmur. Malam harinya, lampu-lampu sorot bertenaga surya yang dipasang di sepanjang dermaga bambu menyala bersamaan, memantulkan cahaya keemasan di atas permukaan air laut. Pemandangan malam itu begitu magis hingga membuat siapa saja yang melihatnya akan berdecak kagum atas keindahan desain arsitektur yang ramah alam tersebut.
Bagas berdiri di ujung dermaga bersama Rara, menatap luasnya samudera dengan rasa syukur yang mendalam atas akhir indah dari petualangan hidupnya. Cerita perjuangan Bagas ditutup pada sebuah sore yang tenang di teras luar studio Balik Kemudi yang bernuansa hijau di ibu kota. Sebuah majalah arsitektur terkemuka tingkat Asia baru saja menerbitkan profil lengkap Bagas sebagai salah satu arsitek muda paling berpengaruh tahun ini. Namun, di atas meja kerjanya yang penuh dengan piagam penghargaan, Bagas tetap memajang jaket hijau ojek daringnya yang sudah pudar warnanya di dalam sebuah bingkai kaca rapi. Keluarga besarnya kini telah sepenuhnya berubah dalam memandang arti dari sebuah pencapaian hidup dan tidak pernah lagi dibanding-bandingkan satu sama lain. Om Tirto kini sering berkonsultasi dengan Bagas mengenai pengembangan bisnis logistik hijau yang ramah lingkungan untuk masa depan perusahaannya. Ibunya hidup dengan ketenangan batin yang luar biasa di desa, bangga bukan karena materi yang dimiliki anaknya, melainkan karena karakter kuat yang ditunjukkan putranya. Bagas menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukanlah saat kita berhasil mengumpulkan harta melimpah untuk dipamerkan di depan meja makan keluarga besar. Sukses adalah ketika ilmu, keahlian, dan kepedulian yang kita miliki mampu memberikan dampak perubahan nyata bagi kehidupan orang banyak di sekitar kita. Jalur karir pilihan pribadinya yang dulu dianggap remeh kini telah membuktikan dirinya mampu membawa berkah bagi tanah kelahiran dan harga diri keluarga. Sambil menutup buku catatan sketsanya hari itu, Bagas tersenyum menatap foto kebersamaannya dengan para nelayan di dermaga hijau Karangaji yang terpajang di dinding. Ia telah menyelesaikan janjinya dengan tuntas, bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan sebuah mahakarya nyata yang menginspirasi generasi muda lainnya. Dari Balik Kemudi ojek daring di aspal panas kota hingga memegang kendali proyek nasional, Bagas telah membuktikan bahwa mimpi tidak akan pernah salah memilih tempat untuk tumbuh. Teman-teman, jika kamu juga pernah atau sedang berada di posisi Bagas, merasa diremehkan, berjuang sendirian di tengah keterbatasan, dan lelah dibanding-bandingkan, ingatlah bahwa jalur hidupmu adalah milikmu sendiri. Dukung terus ruang cerita kita ini agar bisa menginspirasi lebih banyak orang. Klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like terbaikmu untuk video ini. Tulis juga di kolom komentar, apa kalimat sindiran dari keluarga yang paling ingin kamu buktikan salah dengan kesuksesanmu nanti? Mari kita saling menguatkan di kolom komentar. Pada akhirnya, Bagas membuktikan bahwa sukses bukan tentang seberapa mewah seragam kerjamu atau seberapa megah kantor tempatmu bernaung. Sukses yang sesungguhnya adalah ketika pilihan hidup dan keahlianmu mampu membawa dampak nyata serta berkah bagi orang-orang di sekitarmu. Dari Balik Kemudi ojek jalanan hingga memegang kendali proyek nasional, ia mengajarkan kita bahwa mimpi tidak pernah salah memilih tempat untuk tumbuh. Jangan biarkan omongan orang lain menghentikan langkahmu. Terima kasih sudah menonton cerita setengah sadar sampai selesai. Jaga kewarasanmu, tetaplah berjuang, dan sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya.